Ini jarang-jarang. Ini orang tuanya patut berbangga, bahkan sangat bangga. Inilah yang dinanti-nantikan hakikatnya oleh para orang tua. Harusnya orang tua ini bangga dengan anak-anak yang seperti ini. Jangan orang tua bangga kalau anaknya sukses dalam bidang dunia saja. Anaknya yang satu jadi insinyur, anaknya yang satu jadi dokter, anaknya yang satu jadi polisi, anaknya yang satu jadi pejabat. Percuma itu semua kalau tidak ada bagian dari akhiratnya. Satu misalkan atau semuanya nggak ada yang bisa membaca kalamullah, tidak ada yang bisa bersalawat kepada Rasulullah, itu semua tidak ada tidak ada artinya, itu semua sia-sia. Tapi patutlah berbangga bagi orang tua yang seluruh anaknya bisa membaca ayat-ayat Allah, bisa mengenal Rasulullah, bisa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkali merupakan kebanggaan yang bisa dibawa sampai ke alam kubur sana. Karena inilah yang akan kita bawa nanti ketika mati. Bukan harta, bukan mobil, bukan duit, bukan rumah, bukan. Ini yang akan kita bawa sampai mati, sampai alam kubur sana. Inilah yang akan menolong kita. Sedikit cerita, ada seorang hakim. Hakim ini terkenal dengan kezalimannya, Bu. Jadi dia terkenal hakim sering bisa atau gampang sekali atau mudah sekali yang namanya disogok. Hakim bukan main seperti itu. Ketika ia meninggal, dilihat oleh salah seorang bawahannya, mimpi ini bosnya. Dia berada di dalam kubur sedang disiksa oleh malaikat. Karena apa? Selama hidup dia jadi hakim gak adil. Tapi beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, dia ngimpi lagi bahwasanya hakimnya ini diangkat siksanya dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pakaian yang mewah-mewah, makanan yang enak-enak dan tempat yang indah. Kenapa, Bu? Karena itu hakim ketika dia meninggal, dia punya istri lagi ngandung. Begitu anaknya udah lahir, udah agak gedean dikit, anaknya didatengin guru ngaji dan anaknya ini belajar ngaji. Itu bapaknya diangkat siksanya ketika anaknya ini setiap menyebut kalam-kalam Allah, setiap anaknya ini ngaji, itu bapaknya dikuburnya dimuliakan di sana, diampuni dosa-dosanya, diangkat dari siksanya, dimuliakan di alam kuburnya. Itulah kemuliaan bagi orang tua. Apabila orang tua ini sudah meninggal, anaknya di dunia, satu kalimat saja dia membaca dari ayat-ayat Allah, itu merupakan kemuliaan bagi orang tuanya. Jadi inilah yang patut dibanggakan, yang patut digembirakan bagi orang tua. Ya, kita lihat tadi dari ada yang memimpin Yasin, siapa? Iwa, MC Bang Anggun, Tahlil Bang Ipul, doanya Bang Aziz, maulidnya Bang Zainal, sampai cucu-cucunya juga ikut baca tuh, dari Alhamdulillah Paris baca. Terus siapa tadi sebelum Mas Roman? Sultan. Apa yang ngiderin minyak wangi juga cucunya, Mas. Semuanya kok. Inilah yang nantinya insya Allah yang penting istiqomah. Dengan istiqomahan, ya, istiqomah itu terus menerus. Nanti ini kata Habib Ali yang akan memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, yang akan menambal keburukan, kejelekan kita. Apa? Yaitu istiqomah di dalam kebaikan. Istiqomah, meskipun masih belajar, salah nggak masalah. Namanya juga belajar. Gak ada kata salah daripada tidak mau belajar sama sekali. Yang penting istiqomah dalam kebaikan. Nanti kata Habib Ali Sohibul Marid inilah yang akan menambal kekurangan kita. Allah yang akan mencukupi kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam yang sangat mulia. Yakin, Bu? Kita tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kegembiraan kita, kebahagiaan kita menyambut hari lahirnya Rasulullah SAW. Abu Lahab kenal Abu Lahab kan ya? Abu Lahab kenal kan? Kayaknya pernah kenal. Ya. Pernah kenal di mana, Bang? Ini kita santai di Tanah aja, Abang ya, karena keluarga semua ini. Abu Lahab pamannya Nabi.
namun selama hidupnya semenjak Nabi diutus ini selalu memusuhi Nabi, selalu memusuhi keponakannya sendiri, bahkan bukan hanya memusuhi, apapun dia lakukan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Hingga saking jahatnya ini Abu Lahab, masih hidup orangnya, cuma di Al-Quran udah dinas. Bayangin, orangnya masih hidup tapi udah dinas oleh Al-Quran, oleh Allah, bahwasanya nanti dia bakal masuk neraka sama istri-istrinya. Na'udzubillah ini jahat. Karena apa? Saking jahatnya sama Nabi Muhammad. Orangnya masih hidup, nanti lu bakalan gua masukin neraka, kata dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin. Celakalah apa yang dilakukan, diusahakan oleh kedua tangan Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Segala harta bendanya semuanya enggak bakal berguna, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah sebutkan, harta benda kalau digunakan untuk hal yang sia-sia, kata Allah, tidak ada gunanya sama sekali. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Saya naron dzatal lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka, api neraka yang menyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga istrinya, si pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad, dia akan diikat lehernya dari kalung rantai yang terbuat dari api yang sangat panas. Nauzubillah min dzalik. Ini Abu Lahab saking jahatnya sama Nabi Muhammad. Tapi ingat ini, Allah enggak lupa. Diriwayatkan dari pamannya Nabi yang lain, yaitu Sayyidina Abbas, pamannya Nabi yang masuk Islam. Ini Al-Abbas ini ngimpi apa? Ngimpi dia ketemu saudaranya ini, ketemu abangnya. Lu gimana keadaannya di kubur? Mungkin kalau bahasa kita kayak gitu. Ya gua nih siksa sama Allah. Nih dikasih sendal dari besi panas sehingga otak gua meletup-letup, kata Abu Lahab. Dikasih sendal dari besi panas yang meletup-letup itu otaknya, saking panas itu sendal. Kata Abu Lahab, ini siksaan yang paling berat, kata Abu Lahab, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Itu terus menerus dialami oleh Abu Lahab di alam kuburnya. Namun setiap hari Senin, kata Abu Lahab, namun nih tiap hari Senin saya dapat minum. Dari mana? Dari jempol jarinya, dari jempol tangannya Allah kasih minum. Bisa minum dia tiap hari Senin. Karena apa? Karena dulu ketika ponakanku lahir, ketika Muhammad lahir, aku senangnya bukan main, aku gembiranya bukan main. Riwayatnya gimana? Ketika Nabi Muhammad lahir, ini budaknya Abu Lahab datang ngasih tahu kabar gembira tersebut. Ya Abu Lahab, ponakanmu udah lahir, laki-laki. Iya, laki-laki. Wah, bukan main senangnya Abu Lahab. Saking senangnya itu budaknya dimerdekakan oleh Abu Lahab. Karena kamu membawa kabar gembira ini, sekarang ini juga kamu aku merdekakan. Saat itu dia sangat senang. Itu doang kesenangannya tuh ketika Nabi Muhammad lahir. Allah ingat, Allah nggak lupain. Tiap hari Senin dia dikasih bonus, dikasih minum. Gak ada lagi selain Abu Lahab penduduk neraka yang setiap hari Seninnya dikasih bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gembiranya menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita yakin dengan senangnya kita, malam ini bertepatan dengan malam dilahirkannya Nabi Muhammad, malam 12 Rabiul Awal, kita senang, kita bahagia, kita baca sholawat sekencang-kencangnya suara kita, keluarin suara kita demi Nabi Muhammad. Yakin tidak akan Allah lupain. Suatu saat kita susah, terutama nanti ketika di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan kita. Rasulullah tidak akan melupakan kita, karena kita pernah senang, pernah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kemuliaan kita menyambut kegembiraan lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian dari kemuliaan kita ngelaksanain Maulid ini udah banyak. Kalau mau disebutin ini nggak bakal cukup, nggak bakal habis keutamaan orang yang menyelenggarakan Maulid. Salah satunya Sayyidina Ali mengatakan, siapa yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, bahwa sababun li qiraati maulidi, dan dia menjadi penyebab pembacaan Maulid itu. Ya. Jadi siapa nih yang ngajakin pertama kali, ayo kita bikin Maulid yuk. Bahwa sababun li qiraati maulid, kata Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa ma'al iman wa yakunu fi jannatin na'im. Tidaklah ia keluar dari dunia ini
atau meninggal dunia kecuali dia meninggal dunia dengan membawa keimanan, dan ia akan dimasukkan ke dalam surga An-Naim, surga yang penuh kenikmatan. Siapa yang menggagas, siapa yang muncul ide, siapa yang usul, ayo kita bikin maulid yuk, sehingga terbentuklah pembacaan maulid ini. Kelak insya Allah ketika dia meninggal dunia, meninggal dengan membawa keimanan. Itulah yang kita inginkan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ada Imam Syafi'i lagi, siapa yang menjadi penyebab dia membaca, menjadi penyebab pembacaan maulid, ya, kata Imam Syafi'i, hasyarallahu ma'al anbiya wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Allah akan membangkitkan dia, mengumpulkan dia kelak di padang mahsyar bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan juga sholihin. Dan dia nanti kelak akan berada di barisan terdepan bersama para nabi, terutama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dianggap remeh nih Bu ya. Kita ngerasain maulid ini. Meskipun kalau kata Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih Malang, yang ngadain maulid kita ngadain ini, jangan sampai bulan maulid kita nggak ngadain maulid. Meskipun yang hadir ini keluarga kita doang, nggak masalah. Maulid nggak mesti rame, nggak mesti makanannya banyak, hatta cuma ngata-ngata doang. Yang penting jangan sampai di bulan Rabiul Awal ini kita ngelewatin itu momen kemuliaan kelahiran Rasulullah SAW. Karena ini yang lahir bukan sembarangan orang ya Bu ya, bukan sembarangan manusia, ini yang lahir Nabi kita, manusia paling sempurna, kekasihnya Allah. Ya kalau nggak ada beliau nggak ada kita. Kalau bukan karena dakwah beliau kita nggak bakal bisa kayak gini. Masa kita biasa-biasa aja masuk bulan maulid. Sedangkan kalau misalkan anak kita ulang tahun aja, masya Allah, ya kan repotnya bukan main. Meskipun sedikit itu dirayain itu kalau ulang tahun anak-anak kita. Lah ini ulang tahunnya Rasulullah, ulang tahunnya Nabi Muhammad. Satu lagi, siapa yang melaksanakan maulid? Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, siapa dari seorang muslim, mamin muslimin kuri'a fi baitihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari seorang muslim dibacakan pembacaan maulid Nabi di rumahnya, illa rafa'allahu al-qahtu wal gharaku wal haraku wal afat wal baliyat wal waba wal hasad wal ghadab wal uyunus su'. Tidaklah seorang muslim di rumahnya dijadikan buat pembacaan maulid, kecuali Allah akan angkat dari rumah tersebut apa? Pertama, al-qahtu, kelaparan. Tidak akan pernah insya Allah ngerasain yang namanya kelaparan. Hadir maulid aja pasti kan kenyang, pastinya. Gak mungkin kelaparan berulang di bulan maulid ini. Gak ada pasti orang yang kelaparan. Tiap malam pasti ada aja yang nyelenggarain mau. Allah akan angkat itu yang namanya wabah kelaparan. Apalagi insya Allah hindarkan dari yang namanya kebanjiran, atau dari al-harabu, musibah kebakaran, dari segala macam musibah, bala, wabah, dari orang yang hasud, dari orang yang benci, wal uyunusu, atau dari orang yang berniat jahat sama kita. Allah akan hadang berkat di rumahnya ini diselenggarakan pembacaan maulid. Yang sakit-sakit insya Allah sembuhkan. Amin. Allah angkat segala macam penyakitnya berkat di rumahnya diselenggarakan pembacaan maulid. Tidak hanya itu, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti belum melanjutkan. Wa hawanallahu ala jawabi munkar wa nakir, dan Allah akan menjadikan dia kelak kalau dia mati, Allah akan mudahkan dia untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Wa yakunu fi ma'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, dan Allah akan tempatkan dia di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah nggak usah diamalin lah, keutamaan maulid banyak dah. Kalau mau disebutin, waduh, udah nggak usah ragu lagi. Yakin kita melaksanakan maulid ini karena cinta kita kepada Nabi Muhammad, gembiranya kita sama Nabi Muhammad menyambut kelahiran Rasulullah. Kata Habib Ali, tidak sembarangan orang yang bisa melaksanakan seperti ini. Taswiqan lisamin min khawasil mukminin, yang kita baca tadi.
Allah pilih itu orang-orangnya. Min khawasil mukminin, termasuk dari orang-orang mukmin yang khusus karena Allah sendiri bilang ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allah merintahkan itu hanya kepada orang yang beriman saja yang mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan terselenggaranya Maulid pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan. Amin. Allah atas segala macam penyakit-penyakit kita. Amin. Di antara kita disembuhkan, sehat semakin diberikan kesehatan, keafiatan, kerja diberikan kemudahan dalam pekerjaannya, usaha diberikan keberkahan dalam usahanya, dalam rumah tangga dijadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha, dan kelak ketika meninggal dunia kita semua dalam husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa hina baraja sallallahu alaihi wasallam min bati ummihi baraja rabi'at tarbahu ila as-sama' mu'miyan bijalika rabi'a anna lahu syaraban ala mazluhu wa sama' wa kana waqtu maulidi syaidil kaunain min ashuhuri syahr rabi'il awwal wa min al-ayyami yawm al-isnain wa mawdi'u wiladatihi wa qabrihi bil haramain wa qad warada annahu sallallahu alaihi wasallam wulida maktunan as-surah tawala dzalika li syarabi indallahi aidil qudrah wa ma'a burujihi ila hadzal alami dhuhara min al-ajaib ma yadullu ala annahu asyraful makhluqin wa afdalul habaib. Faqad warada an Abdurrahman ibn Auf an Ummi Syafai radhiyallahu anhu annahuma qalat lamma waladat Aminah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya fastahalla fasami'tu qailan yaqulu rahimakallahu wa rahimaka rabbuk. Qala li Syafai radha lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila batni kusuri rum qala summa albastuhu wajjatuhu falam ansab an ghasyatni dulmatun wa rabun wa kusari ratun yamini fasami'tu qailan yaqulu aina jahatta bihi qala ila al-maghrib wa asfara jalika anni summa awadani rubu wa dulmatu wa kusari ratu an yashari fasami'tu qailan yaqulu aina jahatta bihi qala ila al-masyriq qalat falam yajalil hadithu minni ala bali hatta sa'allah fa kuntu min awalin nasi islama wa kam tarjamatil sunnatu min azimil mu'jizat wa bahiril ayatil bayyinat lima yaqdi bi azimi syarafi inda maula wa anna aina inayatihi bi kulli hinin ta'at wa annahu al-hadi ila siratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim asrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-rahmanir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa nabiyyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima taliqu an kitabatihi budul awrad kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khuluqan wa awla ila makarimil akhlaqi sabaqa wa sambil mu'minina hilman wa rifqan barran raufa sallallahu alaihi la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan lahu al-khuluqu sal wa المتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين وجبه إجابة معجلة وهو أبو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الحكمة القوية التي ترتعد منها فالرئيس الأنبياء من البرية ومن سويته به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود الله وهو مترفع عن زين الوجود أسأل بوصف
اسم الحبيب وشانه والأولى في مسجد مكانه أوصى معز قد تعالى مجدها خدر على نزم سوها بعينائه وقال صدق في تدبير ما فضل المؤمن وقائم مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بها زمن المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عند الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نجم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود زافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشى منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ شرك لراية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موطن من مواطن القرب ومجهر قاسمي إمدادك في عبادك وساكي كوس إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك زاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى جناب بغاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا
هذا الحبيب من العالمين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطماء في رحمتك الخاصة فلا تهلكنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين ونوجهنا به إليك مستصبحين أن تقابل المجرب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وزهره وهم ببركته وشارف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منصورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وسرورا وقصف اللهم كربة المكروبين وقديدين المدينين واغفر للمجرمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعتيد من عندك ونشر على معاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في هجمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. قبول.